Kalau berkas kalian tidak lolos seleksi berkas oleh perusahaan, berarti kalian tidak akan dipanggil. Itu kelemahannya. Kalau kalian melamar di loket di Gate 2 di site Tanjung Uli, hari itu pun berkas kalian langsung di-input. Dan nanti staf HRD di PT IWI pun langsung mengadakan pemeriksaan melalui sistem. Kalau kalian memenuhi persyaratan, berarti langsung diadakan pemanggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Di video saya kemarin saya sudah bahas tentang lowongan pekerjaan di Manado yang menerima operator skill, itu khusus DT. Dan ada juga staf perhotelan yang sudah saya bahas kemarin. Lantas ada yang berkomentar kepada saya, mereka itu sudah memasukkan berkas lamaran mereka di Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara, tapi sampai saat ini belum ada pemanggilan kepada mereka semua. Oke, saya akan bahas masalah belum ada pemanggilan yang melamar pekerjaan melalui Disnaker Sulawesi Utara. Kalian perlu tahu dulu bagaimana tata cara melamar di Disnaker tersebut dan tata cara perekrutan dari Dinas Tenaga Kerja tersebut. Saya akan bagikan sedikit pengalaman yang pernah saya alami dulu. Dan hari ini saya harap kalian harus simak baik-baik video saya. Jangan kalian skip sedikit pun, supaya kalian itu bisa paham apa yang akan saya sampaikan nanti. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya, kalian bisa bantu subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Dalam hal ini saya akan bagikan dua kategori. Melamar pekerjaan langsung di Dinas Tenaga Kerja di Sulawesi Utara dan juga melamar secara langsung di Gate 2 di site Tanjung Uli. Tentu ada perbedaannya. Di sini saya bahas yang pertama, melamar pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja sebagai penyelenggara rekrutmen dari PT IWIP. Dan kendala seperti tadi itu tidak hanya terjadi pada rekrutmen PT IWIP. Dan di sini ada beberapa prosedur sebenarnya yang memang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Karena mengingat tenaga yang memeriksa berkas tersebut bukanlah robot, tetapi menggunakan tenaga manusia alias manual. Jadi perlu kalian tahu di sini. Yang pertama, pihak Dinas Tenaga Kerja hanya menjadi sebagai penyelenggara atau menerima berkas lamaran kalian ibarat loket di Gate 2 di site Tanjung Uli. Saat kalian sudah memasukkan berkas, mereka yang memiliki kewajiban adalah memeriksa berkas lamaran kalian apakah sudah benar atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, itu masuk dalam tahap seleksi berkas oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi mereka akan melakukan seleksi berkas sebelum berkas kalian itu akan diserahkan kepada perusahaan yang meminta Dinas Tenaga Kerja untuk menjadi penyelenggara. Dan yang ketiga, saat berkas sudah diserahkan kepada pihak perusahaan yang menjadi pihak rekrutmen tadi, bayangkan saja sudah memakan waktu berapa lama untuk seleksi berkas melalui Dinas Tenaga Kerja. Setelah itu, pihak perusahaan pun akan memfilter semua berkas lamaran kalian dulu. Berkas-berkas mana saja yang memenuhi persyaratan. Mereka akan melakukan panggilan kepada pihak-pihak tersebut untuk melakukan tes. Pada saat jadwal mereka sudah tentukan. Jadi perlu kalian tahu di sini dulu. Dan yang keempat itu, perusahaan tersebut akan mengadakan seleksi. Kalau berkas kalian itu sudah lolos. Kalau berkas kalian tidak lolos seleksi berkas oleh perusahaan, berarti kalian tidak akan dipanggil. Itu kelemahannya. Jadi waktu dan tempat itu nanti mereka akan menyesuaikan. Kalau saat-saat ini loker dibuka 2 minggu
saya contohkan. 2 minggu itu mereka masih menerima lagi berkas yang akan masuk. Kalau kalian yang baru memasukkan berkas kemarin dan 3 hari kemudian tidak ada panggilan, kalian sudah resah dan gelisah, atau 1 minggu ke depan belum ada panggilan, kalian sudah bertanya-tanya. Mereka itu kan belum tutup lowongan kerja sebenarnya di Disnaker tersebut. Jadi belum ada untuk tahap seleksi berkas dari perusahaan yang mengadakan rekrutmen melalui Dinas Tenaga Kerja. Setelah nanti, kalau sudah tutup untuk lowongan kerja tersebut, barulah pihak perusahaan yang tadi saya katakan mereka akan mengambil berkas lamaran kalian untuk diseleksi lagi. Berkas-berkas apa saja yang sudah saya katakan tadi dari awal yang memenuhi persyaratan. Nanti kalian itu akan dihubungi melalui SMS atau email yang akan mereka kirimkan kepada kalian semua. Jadi itu tata cara kenapa melamar di Disnaker itu lama. Karena tadi yang saya katakan, belum ditutup lowongan pekerjaannya, belum diseleksi berkas kalian, dan belum diseleksi juga berkas lamaran kalian dari pihak perusahaan yang mengadakan rekrutmen tersebut. Saya rasa informasi melamar di Dinas Tenaga Kerja itu sudah bisa kalian paham di sini. Sekarang saya bahas melamar pekerjaan secara langsung melalui loket di Gate 2 Site Tanjung Uli. Kalau kalian melamar di loket di Gate 2 di Site Tanjung Uli, otomatis hari itu pun berkas kalian langsung di-input. Jadi sudah jelas status kalian. Dan nanti staf HRD di PT IWI pun langsung mengadakan pemeriksaan melalui sistem yang sudah diinput oleh staf HRD di loket. Kalau kalian memenuhi persyaratan, berarti langsung diadakan pemanggilan. Jadi status berkas kalian itu sudah diproses oleh PT IWI, tetapi masih diadakan antrian. Saya pernah mengatakan bahwa yang melamar itu bukan hanya Anda. Yang melamar itu banyak peserta, ribuan peserta. Jadi kalau kalian yang baru saja pemasukan berkas, mohon bersabar. Jadi kendala tadi yang kalian hadapi melamar di Disnaker dan juga di loket, itu dia yang sudah saya paparkan untuk kalian semua. Di sini pun saya mau mengatakan kepada kalian semua yang mengirimkan berkas lewat email, harus tahu juga tata caranya. Di channel YouTube saya ini ada tombol gabung, kalian bisa klik supaya kalian terhubung dengan saya di via WhatsApp. Jika ada pertanyaan yang harus kalian pertanyakan kepada saya, nanti saya akan jawab melalui via WhatsApp tersebut. Dan di informasi terakhir dari saya ini, yang tadi saya katakan bahwa saya ini pernah melamar 3 perusahaan melalui Dinas Tenaga Kerja di Kota Ternate. Yang pertama, saya itu melamar pekerjaan di PT Tekindo. Sekitar 3 bulan itu baru berkas saya diproses dan diadakan panggilan untuk saya melakukan tes. Dan yang kedua, saya itu melamar di PT Antam. Pada saat itu diadakan rekrutmen melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate. Sekitar 4 bulan baru diadakan panggilan juga. Sampai saya sudah bekerja di tempat lain, baru diadakan panggilan kepada saya. Yang ketiga, saya itu pernah melamar di PT Halmahera Jaya Veronikel. Itu melalui Dinas Tenaga Kerja di Halmahera Selatan, itu di Bacan. Saya melamar sampai 6 bulan, itu baru diadakan rekrutmen. Jadi yang tadi saya katakan kepada kalian semua, ada berkas-berkas yang memang mereka dahulukan, dan ada berkas-berkas yang menjadi stok nanti untuk perusahaan tersebut. Kalau mereka saat itu membutuhkan banyak operator, berarti mereka akan mendahulukan yang operator. Kalau kalian yang mungkin melamar hanya sebagai general worker dan lain sebagainya yang melalui Dinas Tenaga Kerja tadi, otomatis saat berkas lamaran kalian itu dari Dinas Tenaga Kerja sudah menyerahkan kepada pihak perusahaan, maka perusahaan tersebut akan menjadikan sebuah arsip, istilahnya sebagai stok. Kalau ada yang kurang di divisi tersebut, mereka akan segera memanggil Anda untuk melakukan interview. Semoga saja informasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe, agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.
Bye-bye.